yang diceritakan pada saat dilahirkan tanpa seorang ayah, yang bermujizat, yang memiliki 12 murid itu betul Nabi Isa. Tapi hanya sampai di penyaliban saja. Sampai di Terus? penyaliban, Nabi Isa kan diselamatkan. Nah, Yesus yang kedua ini yang disalib, ya Tuhan Kristen ini. Yang jadi Tuhan ini kan yang disalib ini. Yang Nah, buat Yunani. Ada distorsi sejarah di situ ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini Ini tuh teman-teman. Abang juga tadi ada di sana. Di roomnya Christian ini tadi. Abang-abangku, teman-teman, hati-hati dengan congornya si Ijah yang dulu nama akunnya itu Siti Aisyah ya. Oh, Saya sudah tahu, masuk tahu, tadi. tahu. Saya sudah masuk roomnya tadi sampai 4 kali, 3 kali di kick, 3 kali saya ludahin dia. Kita udah kayak gitu Bang dari tadi kita. separate. Iya, separate. Saya, Makanya kita iya. komal. Iya, yang anak buahnya si Isyah di sini saya tantang nih ya. Si Isyahnya sendiri atau si Ijahnya sendiri saya undang ke sini, kalau dia mau, dia nggak berani masuk ke Komal Muslim. Saya tunjukkan saya berani masuk ke Komal Kristen. Udah saya ludahin tadi itu. Alhamdulillah. Saya 3 kali di kick. Dia menanyakan perkataan dia yang harus sesuai dengan Al-Quran. Tidak mungkin, kata saya, tidak mungkin Al-Quran itu tidak akan bisa yang membuat Al-Quran. Kalimat katanya juga, dia pengennya seperti ini. Setan itu mempengaruhi manusia, pengennya ada kata-kata seperti itu dalam Al-Quran. Maka kita suguhkan ayat apapun tidak mungkin nyambung dengan itu. Maka belum kita menjelaskan tentang itu, dia sudah mengkick, dia sudah memvonis bahwa itu tidak sesuai Al-Quran. Itu dia menyebutkan kita bodoh, menyebutkan kita ini. Kadang-kadang Rasulullah juga disebutkan bodoh. Makanya keempat kalinya saya masuk, saya bergetar sekali ini, saya ludahin langsung. Kami dari sana juga tadi Bang. Oh dari sana ya? Iya ya. Gitu. Aku kan langsung itu di Bang Rafa, Bang Rafa ada Bang Rafa nggak di sini? Tadi itu ada Bang Rafa. Ya, Beneran tadi, si Aisyah. tadi Coba teman-teman semua akunnya itu yang sekarang dia alamatnya di mana sih? Saya berani mengeluarkan uang untuk ngambil dia itu. nggak tahu kita di mana Bang. Tadi aku tuh udah di sana, aku udah nantang duluan, udah aku tantang. Ayo pakai waktu, pakai timer aku bilang. Yang berani itu abang itu. Abang Mute. dengar nggak saya masuk itu? Masih ada nggak? Dengar. Izin Kan saya Bang, tadinya terus lembut izin. tuh, pengen saya itu dia langsung kita dengerin dulu, kemudian saya mendengarkan dia siap, dia dengarkan saya juga harus begitu, kemudian pengen saya itu pakai timer kayak abang tadi, supaya kita bisa menjelaskan gitu kan. Nah, tapi mereka nggak berani Bang. Nah itu dia pengennya itu, saya tahu tuh maksud dia, pengennya itu kata-kata yang dilontarkan oleh dia, pertanyaan yang dilontarkan oleh dia sesuai dengan Al-Quran. Contoh, ada enggak bahwa orang beriman dipengaruhi setan? Dia pengennya dalam Al-Quran itu orang beriman dipengaruhi setan. Qala ta'ala atau Allah berfirman orang beriman dipengaruhi setan. Pengennya seperti itu. Maka itu adalah kata-kata si anjing Aisyah itu. Tidak mungkin Allah mengatakan seperti itu. Kan Allah sendiri sudah mengatakan bahwa tidak satu orang pun yang bisa menyerupai atau bisa meniru keindahan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Saya mau menjelaskan itu. Dia bawa Nabi Muhammad lagi, bawa hadis riwayat Ahmad nomor 2321. Makanya saya mau diskusi yang panjang dengan dia dari mulai kajian ilmu hadis doif sampai ilmu hadis sahih. Saya pengen tahu keilmuan dia. Gitu. Nah, makanya saya langsung di-kick 3 kali, keempat kalinya wah kata saya ini tidak bisa menjelaskan, langsung saya ngeluarin ludah itu. Karena di sana tuh Bang, memang kita nggak akan bisa menjawab berdasarkan dalil, berdasarkan penjelasan ulama tuh nggak bisa. Karena tujuan mereka itu memang untuk menghujat kan. Jadi cara kita itu kayak gitu. Kita Mereka tetap itu minta binatang Bang. Iya. Binatang semua itu. Jadi kita itu kita minta waktu, dia kasih waktu kita kasih waktu dia, H2H. Jadi ketika mereka bernarasi, silakan bernarasi berapa menit, 5 menit. Nah, giliran kita bernarasi, kita jawab aja singkat. Kemudian kita bantai lagi dia dengan ayat-ayat Bible dia sendiri, biar tambah kejang-kejang kan. Aku polaku kayak gitu tadinya, kemarin. Kalau waktunya itu apa yang sudah kalau Kristen saudara-saudara kita Kristen masuk Komal Muslim itu kan kita adil.
Disilahkan Iya. bernarasi, silahkan menjawab mau menjelaskan silahkan. Nanti giliran kita lagi ada waktunya. Kalau seperti itu, yang tadi itu hanya satu jawabannya ludah. Ludah Iya. kita semburkan ke muka dia. Saya belum mengasih ayat kepada dia mengenai ayat-ayat tahun 1928. Dia pasti nggak akan terima itu. Dan banyak kontradiksi-kontradiksi yang ingin saya sampaikan ke mereka yang paling fatal sekali. Dan tidak dikasih kesempatan. Makanya satu-satunya jalan untuk menjawab si congor Aisyah yang anjing itu adalah ludah setelah kita makan jengkol. Beneran saya sampai gemetaran itu Bang. Sampai gemetaran. Pertama saya lembut, oke ada, ini saya kasih dalilnya. Kalau dia masih belum paham tentang dalil itu, kita bawakan tafsirnya. Mau tafsir apa? Maksud saya santai. Mau tafsir Jalalain tah atau mau tafsir Al-Maroghi tah, silahkan kamu pilih mau tafsir apa. Kalau dia misalkan terserah tafsir apa saja, berarti dia tidak mengkaji ilmu tafsir. Terus dia bawa hadis, yang mana hadis ini kan kualitas di dalam Islam itu, hadis itu ada yang doif, ada yang palsu bahkan, ada yang mutawatir, ada yang sahih. Dia mampu enggak membedakan itu? Punya enggak keilmuan tentang itu? Jangan ujuk-ujuk dia membawakan hadis riwayat Ahmad nomor 2311. Nah makanya kalau hadis itu harus teliti banget, apakah hadis ini sandarannya nyampe kepada Rasulullah, apakah benar-benar hadis ini hasil orang-orang yang soleh, apakah hadis ini karangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen. Kita harus sampai ke situ. Jangan sampai terjebak oleh para anjing-anjing itu. Ini kalau bisa diundang ke sini dia tidak akan mau tuh si Ijah itu. Abangku, Dulu namanya Siti Aisyah itu. Kita buka Komal ini karena kita dari tadi naik ke sana Bang, sama seperti Abang kita tadi duluan, sebang abis saya Bang Teku. Kita buka live ini kayak gini, Bang Teku, Bang buka live, buka Komal. Kita tantang mereka, kita netral gitu kan. Nah, kalau ada teman-teman di bawah, coba tapping ke sana di Christian Apologetic, ditunggu di Komalnya Bang Teku, hatuha gitu. Iya gitu. Saya nggak mau kalau Kristen yang lain. Saya pengennya si Aisyah. Emang binatang. Sejauh mana itu, keilmuan Bang. dia? Apa? Binatang itu. Lebih rendah dari binatang manusia itu. Boh, benar-benar kalau kita tidak apa ya Pak, namanya ya, tidak sering ngusapin dada, itu si Aisyah dia tuh lembut sebetulnya. Lembut, suaranya lembut, tapi nyenggolnya ini loh. Memang itu polanya untuk ini buat kita panas. Betul. Kalau Nah, kita ada yang dikasih punya kesempatan, mukanya boleh lah. Ada yang tahu mukanya nggak itu orang? nah justru dia nyuruh on cam ke kita, dia disuruh on cam nggak mau, itulah anjingnya. Saya yakin, hakul yakin dengan berlindung kepada Allah, dia lawan siapapun muslim yang ada di komal-komal muslim, yang terendah pun dia akan kalah kalau kita kasih timer. Oh iya pasti. Beneran Bang? Astagfirullahaladzim. Iya, makanya nggak berani mereka pakai timer tuh nggak akan berani. Pertama saya masuk di komalnya si Toro. Si Aisyah itu masih si Ija sebagai host, sebagai moderator waktu itu. Dia sampai saya marah, kamu seorang moderator diam. Kamu ngatur waktu, mengkondisipkan waktu. Saya berdiskusi dengan si Toro. Saya pengen uji si Toro dan si Toro silahkan uji tentang keislaman saya. Saya uji tentang kekristenan si Toro, tentang kitab-kitabnya dia. Ditanya kitab aja, Alkitab itu apa? Kitab itu apa? Kenapa ada tambahan al? Bahasa apa itu? Dia nggak tahu kenapa kami ngomong-ngomong Alkitab. Udah saja biblos begitu. Si Toro itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca Arab pun nggak bisa. Makanya si Aisyah itu nyerocos.
Sampai bawa hadis-hadis yang doib, bahkan hadis palsu dia bawa. Makanya waktu itu saya tanya, kamu belajar ilmu hadis dari mana? Bisa nggak membedakan antara hadis sahih dengan hadis palsu? Apa ciri-cirinya? Harus seperti apa kita membedakan itu? Mencret dia. Langsung di-kick. Nah itu, ketemu lagi saya tadi. Dengan si anjing Aisyah itu. Dikira abang nggak ada di situ. Bang, namanya bagus, Aisyah. Konten Dia betina sengaja pakai bilang, nama Bang. Islam, jadi nggak usah ditambahin kata binatang itu di depannya gitu. Ya itu saya, Itu nama yang saya lain, ini Bang. Benaktus. Nama saya ini Benaktus, artinya dalam menghadapi si Aisyah, saya dari dulu mencari si Aisyah, baru ketemu tadi. Sengaja sampai saya niat dalam hati mau saya kasih nama Benaktus, nama-nama Kristen. Karena dia memakai Siti Aisyah, masih kayak Ijah sekarang ini. Itu penghinaan dia. Menghina sekali itu. Gimana sih Jakarta? Kalau Jakarta mah samperin aja lah. Dia nada-nadanya agak kejawa-jawaan. Bang Benaktus gini bang, kalau abang mau ingin itu kita bisa lacak tuh, bisa dilacak tuh di mana kalau dia live. Titik koordinatnya tuh bang Tuku tuh. Kalau emang serius, Gak bisa, harus ada nomornya, nomor handphonenya. nomor handphonenya ya. Kalau dapat nomor handphonenya bisa kita cek pos. Tapi kalau kita lacak IP addressnya harus buat laporan. Iya Karena izin. suka pakai Oke Bang Teguh, saya izin follow dulu ya. Iya bang, ya bang. Tapi kalau dapat nomornya kita langsung bisa cek posnya di mana lokasinya. Sepertama saya gini, oke, saya sekarang kata saya jujur-jujuran ya, saya on cam, kemudian akun saya itu asli, silahkan kamu lihat di situ, karena dia ngomong selalu jujur, ini Islam jujur enggak, Islam jujur enggak, Islam jujur enggak, dia sendiri enggak jujur, gimana enggak anjingnya coba? Saya disuruh on cam, saya suruh menunjukkan dalil, saya tunjukkan. Dia disuruh on cam nggak mau. Siapa yang kata saya? Siapa yang tidak jujur di sini? Siapa yang pengikut anjing di sini? Waalaikumsalam bang. FDS. Salam Bang FDS. Apa kabar Bang Penyerang FDS? juga ini, bang FDS penyerang juga ini penyerang. Dia pemain tunggal nih Bang. Pemain tuh. Iya, dia pemain tunggal ini. Makanya memang aku sama si Bayu memang kalau siang-siang gini, pagi gini memang cari-cari rumpung hujat. Kita gas. Cuman si Christian Apologet itu udah trauma deh tuh, aku nggak bakal naikin. Tadi yang naikin aku kan moderatornya, dia mana berani, langsung di mute aku. Saya kalau Kristen yang sopan, kemudian yang mau mendengarkan, kita juga mau mendengarkan. Adapun ya kita mau percaya nggak percaya itu urusan mereka dan urusan kita, bukan urusan kita. Kita juga seperti itu. Kita juga nggak harus percaya 100% tentang kebenaran itu. Yang saya cari itu si Aisyah dengan sinatan yang matanya berseberangan atau Juling. Dajjal itu. yang matanya berantem, yang kiri sama yang kanan itu. Yang suka memandang sebelah mata tuh kan Bang. Iya. Iya, yang Dia memang- yang musuhan matanya itu. Iya, dia memandang orang sebelah mata aja tuh Bang Bang. Itu saya 3 Kosongan kali 2 masuk. untuk Kristen ya di bawah ya, kosongan 2 untuk Kristen ya. Biar kita bal-balin. Siap. Amin. Lanjut. Itu saya nyari siapa tadi, si Nathan itu. Tadinya saya nggak mau naik. Saya pengen lihat narasi-narasi, pengen dengar narasi-narasinya aja. Dia mau berkhotbah untuk kaum dia sendiri atau nyenggol kata saya. Nah, lama-lama dia bikin dongeng yang mengarahnya kepada Nabi Muhammad. Cuma dia tidak mau menyebutkan nama itu. Tapi kita sudah paham dari cerita-cerita itu. Maka naiklah saya, kata saya, abang yang ganteng, yang normal. Itu yang abang dongengkan itu siapa namanya? Oh, saya yang dongeng sendiri ya, saya yang berkuasa, enggak ada namanya itu. Nah, di situ. Kalau itu dongeng, abang jangan di sini, di Komal ini bukan untuk dongeng, Bang. Kita punya pengen pengetahuan. Kalau dongeng itu enggak ada pengetahuannya, Bang. Ini banyak pengetahuannya ini. Ada si aktornya ini punya istri 11 katanya punya. Waduh, kata saya ini penghujat juga. Maka saya kasihkanlah itu.
di apa namanya Injil Keluaran 1928 mengenai Yesus. Dia kekeh, mana datanya mana? Saya kasih data. Datanya mana? Mana datanya? Saya udah kasih data nih, udah on cam. Itu datanya apa? Itu datanya apa itu? Ini datanya ini buat kamu Nathan. Pih. Itu si Nathan itu. Sampai sekarang saya mau waktu itu saya typing nggak bisa, terus naik juga nggak bisa. Puas saya kalau sudah seperti itu. Yang kedua Aisyah, banyak sih Kristen-Kristen yang ngeyel misalnya, terus Kristen-Kristen yang banyak lah teman-teman Kristen saya. Tapi kalau mau mendengarkan, artinya mendengarkan aja dulu. Urusan paham dan tidak paham ya bukan urusan kita. Artinya adab di dalam pembicaraan ini ada gitu, adab dalam berdiskusi ini ada. Tapi begitulah Kristen, Bang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ternyata kata saya di luar daripada TikTok kita ini ya. Menunjukkan kedamaian, menunjukkan senyum dan ini itu. Ternyata dalam-dalamnya Palsu semua. Allahu Akbar. Benar sih Bang, Kalau nggak orang salah, Kristen Bang. ini ingin hidup berdamai Bang. Tetapi jujur ya, yang Kristennya ini kurang ajar itu Bang. Menghujat. Pantesan Jadi Al-Quran. kita kan diskusi lintas agama ini kan kita mengkaji kebenaran kan gitu kan. Untuk kita saling berbagi informasi tentang isi kitabnya benar atau tidak kan gitu kan. Tetapi Iya. mereka kan ranah diskusinya lainnya penghujatan. Jadi kalau namanya ranah debat, walaupun debat itu dalam politik, dalam kepresidenan, mau debat apa kepala daerah, nah jika debatnya itu menghujat ya tetap bisa dilaporkan itu Bang. Tapi mereka ini Betul. ngeles gitu, baper, geruduk gitu. Ya kalau dia diskusinya nggak menghujat ya nggak ditangkap, itu aja sih Bang. Karena kenapa mereka ini udah mentok dengan kebenaran, ingin membenar kitabnya udah nggak bisa, kan gitu. Makanya larinya ke hadis, membawa hadis yang nggak tahu sanadnya dari mana, pembahasannya itu tujuannya kemana. Jadi di situ hanya untuk di ayat itu aja dimainkan itu satu ayat. Padahal ya hadis ini ada berapa ribu gitu kan hadis yang diriwayatkan kan begitu kan. Kenapa Dikira saya teman-teman yang Kristen itu yang buka komal silakan orang Muslim naik, silakan orang Muslim naik. Dia itu mempelajari ilmu hadis dulu. Tahu huruf hijaiyah dulu, baca dengan fasih dulu. Karena dia kan nantang, gitu kan, nantang. Terus dikira saya itu dia semacam Aisyah dan Torosoki itu dikira saya bisa baca. Makanya ayo muslim-muslim yang punya data ini naik, ayo naik. Coba saya naik mengenai hadis, mengenai Al-Qur'an, mengenai nuzul asbabun nuzul tentang Al-Qur'an. Ayat-ayat mutasyabihat itu apa? Ayat muhkamat itu seperti apa? Mana ayat-ayat yang harus diperjelas oleh tafsir? Mana ayat-ayat yang memang sudah jelas yang tidak memerlukan lagi tafsir? Dikira saya mempelajari itu terlebih dahulu Kristen ini dikala mereka menantang orang Muslim masuk ke komalnya. Kalau tidak seperti itu tidak akan nyambung. Kita walaupun sampai berbusa tidak akan nyambung karena mereka nggak ngerti ayat mutasyabihat itu apa, ayat muhkamat itu apa, mana yang harus ditafsirkan ayat ini. Jangan sekali-kali kita menyebutkan yadullah itu adalah tangan Allah, maka kacau. Mereka kalau berdasarkan tekstual semacam itu maka akan ngawur gitu. Maka itulah kita perlu hadis, perlu tafsir. Maka kalau kita kembalikan oten atau teman-teman Kristen dikala menjelaskan satu ayat yang berbeda, ayat yang kontradiksi, menyebutkan A, ayat ini menyebutkan B, dia akan menjawab gini maksudnya, gini maksudnya. Ini maksud ini menurut siapa? Kalau menurut dia pasti semua orang berbeda-beda. Itu menurut dia. Kemudian kita tanya lagi ke pendeta ini menurut dia. Kita tanya lagi ke pendeta ini menurut dia. Kalau kita serempak sama karena berdasarkan tafsir. Tafsiran siapa merujuknya ini? Tidak akan jauh berbeda. Tidak akan jauh berbeda.
Karena kita punya mufasir. Nah mereka ditanya siapa mufasir mereka? Siapa yang bisa mampu menafsirkan ayat-ayat di Bible itu yang kontradiksi? Iya kan? Kebanyakan seperti itu. Ini menurut saya, ini begini, ini gini maksudnya. Ini maksud menurut siapa? Kayak semacam saya tanyakan itu dalam 1 Korintus itu menyuruh kerudung ke kita. Dia akan menjelaskan, oh itu maksudnya adalah kerudung hati. Pendeta satu lagi, oh itu maksudnya adalah kerudung hati. Jadi bukan kepala yang dikerudungi, tetapi hati kita yang harus dikerudungi. Loh. Kalau hati yang harus dikerudungi, itu jilbabnya jilbab hati. Sekalian saja bajunya baju hati. Sempaknya sempak hati. Celana dalamnya celana dalam hati. Udah kalian telanjang aja pergi ke mall. Karena kalian punya keyakinan bahwa bajunya baju hati. Jilbab hati, kacau kan. Kita mengkaji ini mau secara tekstual atau mau secara kontekstual. Maka kita sepakati dulu kalau ada otennya. Kita di sini berdiskusi mau secara teks atau mau secara konteks. Mau pakai tafsiran ataukah tidak. Kalau mau pakai tafsiran silahkan. Kalau mau tidak pakai tafsiran harus berdasarkan teks itu. Jangan mengubah-ubah teks yang ada di situ. Ini mah ditanya 1 Yohanes ayat 1 juga itu belat-belit kesana kemari. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Kita garis bawahi dulu, kita bold kata-kata pada mulanya. Kalau ada kata pada mulanya kan di situ awal teng adalah firman. Pertanyaannya duluan firman atau duluan Allah? Firman itu apa? Mayoritas orang-orang Kristen menyebutkan bahwa firman itu adalah perkataan. Kalau perkataan lebih dulu ada, berarti yang berkata itu belum ada. Karena itu aja kalau pada mulanya. Yohanes 1 itu aja kalau kita tanya Yohanes tahu dari siapa aja bingung orang ini jawabnya. Nah itu. Coba tanya, Yohanes 1 ayat 1 itu Yohanes tahu dari siapa? Karena cuman Yohanes yang ngutip narasi seperti itu. Matius, Markus, Lukas, bahkan Paulus juga nggak pernah mengutip firman itu menjadi manusia, itu nggak ada. Cuman Yohanes itu aja. Kalau kita tanya apakah ini firman Tuhan? Iya, katanya ini firman Tuhan. Nah, sejak kapan Tuhan berfirman kepada Yohanes? Betul. Tapi gini sih Bang, kalau di Yohanes 1 Bang, itu Yohanes itu kan menerangkan tentang firman. Firman itu menjadi manusia, itu betul. Tapi manusia ini kan kita kan manusia semua Bang. Tuhan menciptakan manusia itu dari firman. Karena Yohanes sendiri nggak ada pernah mengatakan firman itu jadi Yesus, nggak ada. Karena di Yohanes 1 ayat 17, di situ baru Yohanes itu menyebut namanya Yesus dan Musa. Kan seharusnya kan kalau firman menjadi Yesus itu ya Yohanes itu mengatakan telah firman itu telah menjadi Yesus di situ. Kan gitu. Ah ini ada oten nih. Pendeta cabul nih. Aja nih. Pendeta cabul nih. Kima ini. Ajar Bang. Coba tanya ke dia. Yohanes 1 ayat 1 itu firman Tuhan Mana bukan? ini Pak Pendeta Albert. Selamat itu, Bang. Selamat pagi. Itu pangeran itu. Selamat pagi Pendeta Albert. Bukan. Dia Oh iya pendeta asli nih Bang, pendeta asli Bang. Pendeta Albert selamat pagi. Iya, selamat pagi. Siapa yang udah ngeki aku? Moderatornya siapa si yang pangeran ngeki aku? ini Iya kampret. kan udah aku bilang pangeran ini Bang. Enggak, aku baca Pendeta, typingan dia mana saya tadi. pengen ngobrol Ya, ini sama karena pendeta. Aku diki moderator. Kenapa aku diki? Itu yang nge-kick Saya Bang. pengen Aku ngobrol tadi sama pendeta besarkan nih. abang, Ini Bang. pendeta ya? Pangeran. Pendeta. Aku dipikir sama Bukan, kick. bukan. Orang Muslim nih, Muslim Bang. Aku tadi mau besarkan Hah? abang gini, ya gitu. Muslim Tapi dia. Kepicit yang di atas ke kick sama aku. Aku cara aku gitu. Kalau aku diki, tak apa yang aku bilang biar dinaikkan lagi. Sakit nih pangeran. Aku Typingan baca tuh lagi, Bang. typingannya makanya aku naikkan. Typingan ya, apa ini pikiran Aku memang gitu tipenya. Kenapa kalian tidak berbahasa agama kami supaya dinaikkan? Gampang kan? Pendeta Albert, saya mau tanya ini. Tuhan Anda itu Itu Muslim Bang. dapat dari aku mana oten. beli sempak itu? Oh, sempaknya itu waktu perang, Bang. Perang melawan naga. Lanjut, Gini, Bang. Pak Pendeta, gini, Pak Pendeta. Aku pakai typing aku diki. Aku tahap Tunggu, pasal tunggu, Pak aku Pendeta. diki. Ya, tunggu dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta begini Pak Pendeta. Kami kan bertanya di Yohanes 1 ayat 1. Itu Yohanes kan mengatakan firman telah menjadi manusia. Itu manusianya siapa itu Pak Pendeta? Itu sebenarnya ayat palsu. Ya, di situ aja kan kita lihat pada mulanya firman. Mereka mengatakan firman itu artinya perkataan Tuhan. Kita ubah.
pada mulanya adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Dan perkataan Tuhan adalah Tuhan. Ini yang ngomong adalah Yohanes 1 ayat 1. Oke, ketika Tuhan Besarkan dulu nih Pak Pendeta nih. menciptakan langit, maka langit itu adalah Tuhan, kata mereka. Kata Yohanes, bukan kata mereka, kan gitu kan? Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman adalah Tuhan, kata Yohanes. Yohanes 1 ayat 1, kita ubah, kita tanya, apa itu firman? Firman artinya perkataan Tuhan, biar lebih enak kan? Pada mulanya adalah perkataan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, dan perkataan Tuhan adalah Tuhan, kata Yohanes. Berarti setiap yang diciptakan oleh Tuhan adalah Tuhan. Kenapa? Karena melalui firman Tuhanlah, melalui perkataan Tuhanlah, semua ini diciptakan. Jadi di sini sebenarnya kitab ini, Yohanes 1 ayat 1 ini salah Bang, sesuai fakta. Maka mereka ini kok ditanya itu mutar-mutar. Apa itu firman? Perkataan Tuhan, nanti berubah lagi. Firman itu Yesus, berubah lagi. Ngerti kan? Ketika kan semua yang diciptakan di dunia ini melalui firman. Melalui firman, kata Yohanes, firman adalah Tuhan. Kan gitu. Firman adalah Tuhan dan firman adalah Tuhan. Dan perkataan adalah Tuhan. Jadi setiap perkataan Tuhan adalah Tuhan. Ketika Tuhan berkata langit, maka langit itu adalah Tuhan. Termasuk ketika menciptakan binatang, maka binatang itu adalah Tuhan. Begitu Bang. Dan mereka nggak terimanya. Benar. Tapi gini ya Pak Pendeta Albert ya. Di dalam Yohanes ini dia mengatakan ya kan. Firman itu telah menjadi manusia. Satu ya emang Yesus sendiri yang manusia di bumi ini. Fix, satu gagal. Nggak bisa merujuk ke Yesus. Yang ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan, tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuan Bapa. Pertanyaan saya, Yesus itu dilihat oleh para murid ada pernah nggak di pangku Bapa? Dia adanya tuh duduk di sebelah kanan dan berdiri. Jadi yang di pangku ini siapa? Gitu Pak Pendeta. Ya nggak ada, diubah-ubah. Sama seperti katanya Yesus diangkat ke surga. Padahal di teks originalnya adalah ke langit. Lalu berubah menjadi surga. Orion, Paradiso menjadi Orion. Langit menjadi surga. Jadi diubah-ubah. Makanya mereka ini nggak mau diskusi menggunakan teks original. Karena teks original dan bahasa Indonesia itu banyak yang salah, banyak yang diubah. Tapi kan mengenai Yesus ke surga itu sebenarnya nggak jelas juga, karena yang menceritakan Yesus ke surga itu cuman Lukas sama Markus. Matius sama Yohanes nggak ada menceritakan itu. Bahkan fakta sejarah juga nggak pernah menceritakan yang ada di luar Alkitab itu, di luar Bible nggak ada sejarah yang menceritakan Yesus naik ke surga. Padahal itu kan kejadian yang luar biasa itu. Tapi kenapa cuma 2 kitab yang menuliskan itu, Lukas sama Markus? Kenapa Yohanes sama sama seperti Yohanes 1 nih kan, kejadiannya ini kan. Hanya Yohanes sendiri mengatakan tentang firman jadi manusia nih. Ya, kitab lain nggak ada. Markus, Lukas, Matius nggak ada. Sama. Yang mencatat kenaikan Yesus Kristus itu cuman di Lukas sama Markus. Lukas 24 ayat 51 sama Markus 16-19. Nah, Matius sama Yohanes tidak mencatat itu. Ya. Kenapa dia tidak mencatat? Tapi gini Bang Tengku ya, izin ya. Kalau kita baca satu perikop Yohanes 1 ya kan sampai ayat 18. Ini Yohanes ini nggak pernah merujukannya ke Yesus, nggak ada. Nah, ini suatu kebohongan kan gitu. Karena kalau memang dia merujuk ke Yesus, dia langsung menyebut nama Yesus itu langsung telak gitu. Contoh seperti Yohanes 1 ayat 17. Di ayat 17 ini Yohanes itu langsung menyebut nama Yesus, Musa dan Yesus ini disebutnya. Nah, yang dikatakan firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kan gitu. Anak tunggal Bapa. Emang Yesusnya anak tunggal kan gitu. Ini udah gugur semua nih Bang. Dia nggak bisa merujuk ke Yesus ini. Karena perikop selanjutnya dikatakan di sini kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Nah itu sesuai dengan Yohanes 1 ayat 4 ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Tuhan namanya Yohanes. Kan Yohanes menyebut nama Yohanes nih.
Maka Kristen mengatakan ada dua, Yohanes Pembaptis dan Yohanes murid Yesus kan gitu. Dan apabila yang mengatakan ini adalah Yohanes Pembaptis, di sini Yohanes Pembaptis menyebutkan nama Yesus di ayat 17. Nah itu. Nah di sini langsung ditelak disebut namanya Yesus di situ. Jadi kalau dikatakan firman telah menjadi Yesus itu suatu kebohongan. Karena firman telah menjadi manusia, ya emang Yesus sendiri yang manusia kan gitu. Iya nggak Bang Benaktus? Iya, kalau otaknya waras memang seperti itu. Kalau ada pembohongan-pembohongan itu, kenapa nggak ditangkap itu pembohongan publik yang sangat luar biasa itu? Iya benar. Sebenarnya kita Bang fakta, nggak usah bahas Yesus Jadi sama Kristen. Karena Kristen sendiri bukan Yesus. Yesus sendiri bukan Kristen. Jadi sebenarnya ketika kita bahas Yesus kepada Kristen, ini sebenarnya suatu kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena memang Kristen ini sesuatu yang nggak diakui. Kita nggak perlu nanya sama mereka, kenapa Yesus begini, kenapa Yesus begitu. Itu kita mengakui bahwasanya Yesus adalah Tuhan mereka. Sedangkan Yesus tidak mengakui Kristen adalah pengikut dia. Yang kita bahas sebenarnya, kalian tuh di mana jaminan surganya Kristen ini? Nah, Kita itu yang bilang, ingin saya tanyakan. iya, Ada makanya nggak ayat yang secara tekstual mengatakan bahwa dosa manusia itu ditebus Yesus di kayu salib? Ada Nggak ya? ada. nggak Ya. ada. Maksudnya Yesus ada di kayu salib itu saat di salib itu untuk penebusan dosa, ada kan itu menurut Paulus? Menebus kutuk hukum Taurat. Menebus dosa manusia di perkataan Paulus itu ada kalau nggak salah. Nah, di Galatia 3:13 menebus kutuk hukum Taurat ya Bang. Jadi gini, Tapi mereka ini kan ketika kita Kata. bertanya aja, Yesus disalib karena menebus dosa manusia. Menebusnya kepada siapa? Kepada Tuhan, katanya kan. Nah kita tanya, di mana Tuhan pernah meminta penebusan dosa itu dengan membunuh manusia yang tidak berdosa? Mana ada? Coba Iya, di iya. mana? Habis itu kita tanya lagi, ini kematian Yesus di kayu salib ini atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan kah? Kalau dia jawab kehendak Tuhan, berarti kehendak Tuhan dengan kehendak iblis sama. Karena iblis juga berkehendak Yesus disalib. Tuhan juga berkehendak. Kenapa bisa sama-sama berkehendak Yesus disalib? Jangan-jangan Tuhannya iblis. Gini bang, kita jangan ke situ lagi sama Oten ini. Jangan debat masalah Yesus lagi. Masalah Kristen ini siapa? Gitu loh. Kalau kita bahas tentang Yesus, nanti orang tuh pakai ayat ini lompat sana lompat sini. Tanya, Iya, kitanya siapa yang itu masuk angin. Kristen? Iya, Masuk yang tanya angin itu kitanya, Kristen Bang. itu apa? Ini Jangan pendeta kita udah malap bahas-bahas kayaknya. Yesus yang ada nanti mereka lompat ke sini, lompat ke sana, lompat ke sana, lompat ke sana. Nggak ada tujuan yang pasti. Oke. Biarin Gitu. biar dia Tapi pingsan, kita Bang. bahas, kita bahas Gini. siapa itu Kristen? Bang Siapa Amir. itu Kristen? Bang Amir, Pak Pendeta Albert. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7, di sini Paulus menyatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita sudah disembelih. Di sini kan yang dikatakan yaitu Kristus. Pertanyaan saya, kapan itu Kristus itu disembelih? Nah itu, kapan dia disembelih? Karena dia matinya itu keadaannya disalib, diracun dan ditombak. Sedangkan Yohanes sendiri ialah yang disembelih oleh namanya Herodes, ya kan? Setelah disembelih dia bangkit. Nah, jadi yang dikatakan anak domba sejati, anak domba ini merujuknya ini kepada Yohanes semua sebenarnya. Firman yang menjadi manusia ini Yohanes, anak domba Paskah disembelih adalah Yohanes. Karena Yohanes lah yang murid satu-satunya yang mati disembelih. Nah, berarti anak domba Paskah ini yang dikatakan anak domba penghapus dosa itu adalah Yohanes, bukan Yesus. Betul nggak Bang Teguh? Betul. Makanya Nah, kita kaji lah. cerita Itu di apa namanya di Waalaikumsalam Bang Sing Allah. Jadi cerita di perjanjian baru itu sebenarnya cerita Yohanes bukan cerita Yesus. Iya benar. Menceritakan Yohanes, kisah Yohanes. Menceritakan semuanya. Yohanes. Kalau mau kita kaji ya, makanya tadi Iya. betul dibilang sama Pendeta Albert tuh. Kalau kita ngomong mengenai Yesus, sebenarnya ada hubungan apa Yesus dengan Kristen? Kan nggak ada hubungan. Nggak Yesus ada. datang kepada Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Yang dijanjikan surga juga 400 sekian dari suku Bani Israel. Nah Kristen ini kapan adanya? Dia lompat-lompat lagi nanti ke ayat yang mengatakan bahwa disuruh menyebarkan Injil ke semua bangsa itu. Iya, itu pun bahasanya pun masih belum jelas itu karena beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk kan gitu kan. Nah coba suruh praktekkan dia kayak mana caranya nginjilin semut.
Bang Hos, itu Sandi turunkan aja tuh, nggak ada gunanya, ngapain di atas? Iya, kukira ada yang mau diskusi sama ini, sama Nggak ada yang apa? mau diskusi, nggak ada, yang udah penting bang, udah turunkan aja, biar aja dia masuk ke Bang room Kristen. Bekantus, kalau abang mau tahu anak domba Paskah yang telah disembelih itu dibuka di Matius 14. Satu perikop itu menceritakan kematiannya Yohanes itu. Dia disembelih di situ. Dia disembelih dan bangkit. Enggak, kalau kita bawa ayat-ayat ke situ, iya benar kata pendeta tadi, itu loncat sini, loncat situ, loncat sini, loncat situ kayak ngabalin. Nah, kalau misalnya Kristen ini kita kasih dengan ayat-ayat yang kontradiksi juga, dia akan lompat sini, lompat situ itu. Pasti. Kita main logika aja mestinya nih dengan orang-orang Kristen ini. Ini ada nih Titus 2:14, Yesus yang menyerahkan diri kepadanya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan. Berarti selama ini kejahatan-kejahatan kita ditebus gitu oleh dia. Berarti logikanya orang yang paling berdosa itu adalah Yesus. Benar. Ngumpul seharusnya- dosa-dosa manusia di situ semua. Seharusnya Yesus itu nggak di surga, seharusnya di neraka, karena Di dia kan matinya neraka terkutuk. itu benar. Logika mainkan coba di sini. Matius 21:45, 45:21 apa 21:45 itu? Itu di apa nih Titus 2:14. Ini Bang Banakus, abang buka Matius 25:41. Nah, di situ dikatakan orang terkutuk menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu genap itu sama Galatia 3:13. Karena Yesus di situ terkutuk. Nah, karena kan dia menggantikan kutuk, kan gitu dikatakan mengganti kutuk karena kita. Jadi seharusnya kita terkutuk digantikan oleh Yesus. Masuk di dalam Matius 25:41, Yesus berarti berada di dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Masuk Bang. Mereka sebetulnya tergiur dengan penebusan dosa ini. Mereka tergiur dengan penebusan dosa. Bahwa kita sudah begini, sudah begitu, ini tergiur. Bahwa dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dihapus dan kita langsung masuk surga. Yang padahal kalau mereka baca lagi di Hezkiel 18 ayat 20-nya itu ya. Kebenaran dari orang benar akan ditanggungkan ke atas dirinya. Dan kejahatan orang jahat akan ditanggungkan ke atas dirinya. Bentar, Ini kan bentar, berarti bentar. masing-masing ini. Ini ada tamu nih, Rob. Ya, Bagi- halo Bang, halo. Kristen Islam. Kristen Bang, Kristen. Ini dah Kristen nih, tanya aja langsung nih. Lanjut. Bang Benakus, saya dulu ya, izin 2 poin aja saya tanya sama Rob. Oke, ya. silakan lanjut. Oke. Saya bikin kopi dulu. Bikin kopi Iya, dulu baik. salah ya. Rob, saya bertanya Rob. Rob PR. Iya Bang, ya. Ya. Di dalam Galatia 3:13 di situ Yesus dikatakan menjadi kutuk, benar gak? Kurang paham Bang. Oke, saya tunjukkan dalilnya. Ini kamu sendiri ya yang mengartikan ya. Saya kurang paham soal Baik. itu. Oke. Ini saya nggak akan mengasih paham kepada kamu, tetapi saya menunjukkan isi Bible kamu sendiri dengan kamu membaca baik dan benar. Ini kan di Galatia 3:13 dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus disalib enggak? Ya disalib. Ya disalib. Berarti dia terkutuk dong, benar enggak? Saya harus baca secara satu perikop itu kan Abang Oke. satu ayat tuh. Kalau Anda mau ingin membaca satu nanti perikop saya silakan. pelajari. Coba nanti saya pelajari lagi dan saya tanya sama guru saya gitu. Saya kurang paham soal itu. Oke. Itu kan Abang silakan. cuma satu ayat. Tidak Iya ada kan? satu perikop. Kalau Bang. setiap ayat, Bang, izin ya. Kalau Setiap setiap ayat di itu dalam, tidak lepas dari ayat lainnya Bang. iya baik, Buat baik, kayak baik. Al-Quran bisa dilepas-lepas gitu. Iya baik. Jadi gini Bang, namanya definisi kitab, dia kan terdapat suatu surat dan suatu ayat. Jadi setiap ayat itu kan memiliki suatu kandungan makna, satu petunjuk dan perintah, satu adalah pernyataan, kan gitu, yang menyatakan gitu ya kan. Nah kalau namanya petunjuk kan berarti ada pernyataan, ada perintah kan di situ bunyinya. Definisi kitab suci itu hanya ada 2 isinya maknanya, petunjuk dan perintah. Gitu, benar nggak? Abang jangan sama-samakan dengan kitab Abang, itu beda. Di Ya, kalau dalam definisi- itu nggak semuanya definisinya tentang kitab. perintah. Ada soal Ya. cerita, ada soal Iya. perjalanan, ada puisi, ada Oke. macam-macam Bang. Bukan soal Kalau di bukan Galatia semuanya 3:13 soal ini apa, perintah. Bang? Nggak semuanya itu soal perintah. Dan setiap Ya. ayat itu tidak bisa dilepas dari ayat-ayat lainnya gitu Bang. Oke, coba gini Bang, menurut Abang lah di Galatia 3:13 ini, menurut Abang ini
Petunjuk atau pernyataan atau segala hal definisinya nih coba. Nah, tadi saya sudah jelaskan, saya belum baca itu, nanti saya coba pelajari. Ini silakan dibaca Bang. Ya nggak bisa, saya kan harus baca satu perikopnya itu, kan ada Kalau ayat. Anda membaca satu perikop nanti kan bisa Anda maknakan ini apa di dalam satu ayat ini. Kan Makanya nanti gampang saya sih, coba Bang. pelajari lagi. Tadi kan saya bilang saya coba. Berarti Anda nggak bisa saya tanya gitu intinya. Biasa gantikan dengan Bang Andi Arya atau Bang siapa yang lainnya gitu. Ya coba tanya yang lain saya, coba Oke tanya. oke oke. Andi Arya itu ini, Andi Arya itu apa, ateis dia, ateis, apa yang mau ditanya? Bang izin dulu Bang, besarkan aku Bang, ini si Kenjo dan nanya nih Bang tentang keselamatan dalam Islam. Besarkan aku dulu Bang, kita pakai data Bang. Dia nanya di dalam Islam tuh nggak ada keselamatan, jadi kita pakai data. Besarkan Bang Hos, besarkan aku Bang Hos, ini nggak bisa gini Bang. Buat satu biji gitu Bang. Tunggu siapa ini ku apa kan ya? Aku turunkan dulu ya yang ateis ya. Iya turunkan aja, nggak ada Aku mau gunanya. narik tuh. si Gero ini dulu, si Gero. Dia iya Oke, apa? lanjut. Izin ya Bang, kita jelaskan dulu sama yang typing di bawah nih. Oke, yang lanjut. Di atas ya. Ya. Pendeta Jadi Muslim. gini ya Bang Kenjo, Bang Ken, ya di dalam Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya aku Allah meridhoi agama Islam, Bang. Jadi di dalam Al-Qur'an, ya nanti kita sama-sama dalam kitab ya Bang. Bang Ken, walaupun Abang nggak percaya dengan Al-Qur'an kami, nanti Abang tunjukkan Bible Abang ya. Sama-sama kita nggak percaya tapi tunjukkan data ya. Jadi di dalam Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya Allah meridhoi agama Islam. Ya kami diridhoi ya, udah mulai tutup dia. Tadi minta penjelasan. Bang Ken? Bang Ken? Ya Pak, Ya? ya. Oke, Pak. jangan kemana-mana Bang. Jangan kemana-mana Bang. Nanti Abang bilang mana ayatnya gitu loh. Karena kebiasaan Kristen gitu Bang. Kami capek Enggak, saya- jelaskan. Nggak usah. Iya, kami Nggak usah capek framing, jelaskan. Pak. Saya buka Sabar. data juga. Ah ya. Saya Buka data dulu, buka juga. di Saya Al-Imran. Oke, buka Al-Imran ayat 19 Bang. Al-Imran ayat 19 Bang. Bapak bicara aja, kan sudah ada ayatnya. Bapak bicara aja. Oke. Saya Teman-teman ya, data lain. 77 penonton lihat ya. Saya udah bacakan ya. Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam, Allah meridhoi agama Islam. Ya, jelas ya bahwasanya Islam diridhoi oleh Tuhannya. Di sini di Al-Maidah ayat 16 ya, Bang Ken. Di ayat Al-Maidah ayat 16, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Ada ya Bang? Keselamatan ya Bang. Abang bilang tadi di mana keselamatan dalam Islam ya? Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itulah Allah mengeluarkan orang itu dari ini Bang Ungke noise nih Bang Ungke. Bang Ungke noise itu Bang. Ini Bang Ungke noise nih Bang Ungke. Nah, bentar Bang, saya mikir dia bentar. Bang Ungke noise itu Bang. Ya, bentar, Bang, saya mikir. Ya diulang ya Bang Ken ya, pakai data ya Bang. Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki, di mute dulu itu Bang Ungke itu Bang Soe Fakta. Nggak mau Bang. Nah, Diki aja Bang. oke kita ki. Nanti naik lagi ya Bang Ungge ya. Oke Bang Ken, di sini ya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Ada ya Al-Qur'an ini keselamatan ya. Dan dengan kitab Al-Quran Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini keselamatan untuk jalan yang lurus. Kita pakai data lagi ya. Izin teman-teman ya, jangan potong-potong dulu ya. Siap. Ya, di sini pakai data lagi ya Bang Ken. Ini data lagi Bang Ken. Siapa yang beramal soleh ya Bang di Al-Imran 124 Bang. Al-Imran 124. Anisa 124, Anisa 124 ya. Siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia beriman akan masuk ke dalam surga dan tidak dijolimi sedikit pun. Gantian kita bertanya, besarkan dia Bang. Nanti dia bukakan data. Besarkan dia Bang Host. Kita enak harus diskusi gitu ya. Gantian Bang Kenjo ya, pakai data ya Bang.
tunjukkan bang keselamatan dari Kristen di mana Yesus mengakui Kristen sebagai jalan keselamatan. Silakan bang. Gantian bang pakai data di mana Yesus mengenal Kristen. Ya, tunjukkan datanya di dalam Bible. Yesus mengenal Kristen sehingga Kristen adalah kelompok atau organisasi untuk keselamatan. Silakan bang. Pakai data kayak aku tadi bang. Silakan. Iya Pak, Bapak begini Pak. Jadi Bapak harus paham dulu apa itu Kristen. Kristen, oke, aku paham. Aku jawab. Kristen artinya pengikut Paulus, menuhankan Paulus, membatalkan semua hukum Taurat Paulus. Hukum Taurat. Dah aku jawab bang. Abang mau jawab apa? Ada yang lain? Siapa Ada yang lain bilang jawabannya bang? Kristen Apa artinya, Bang? itu namanya Kristen. Kristen itu adalah Pakai data bang. Pakai data. Pakai Iya. data bang. Di mana Yesus mengatakan Kristen artinya pengikut Yesus. Pakai data bang. Abang ditonton loh oleh 75 orang nih bang. Pakai data di Mana, mana Pak? di dalam Bible. Nah, Bang, tadi kan aku pakai data bang. ya Bapak Ini dengar setelku dulu. diturunkan Kalau aja Bapak lah. ngomong terus, Aduh, lu yang noise. kalau Bapak ngomong terus saya nggak bisa bicara. Iya, abang tunjukkan data bang. Kayak kami tadi bang. Ya nanti aku saya tunjukkan menjelaskan. datanya. Enggak, sekarang bang, abang tunjukkan data di mana Yesus mengatakan Kristen adalah pengikutku, sehingga kalian mengatakan atau mengklaim Kristen adalah pengikut Yesus. Kita nih pakai data dulu, di mana Yesus mengakui Kristen adalah pengikutnya. Pakai data dulu. Baru abang ngomong kayak aku tadi. begini, Pak. Aduh, nggak ada Dengar ilmu dulu. yang naik. Masa saya nggak bisa Oke, bicara? kayak gini, gantian-gantian untuk Bang Albert, berikan Ken untuk bicara menjelaskan. Silakan Bang. Biar dia jelaskan dulu, nanti kita tanggapin lagi. Kalau Bapak bilang Yesus mengatakan siapa orang Kristen, ya memang nggak ada. Nggak ada. Ya dengar Betul dulu Pak, itu. dengar dulu. Kenapa Bukan Kristen? sampai di situ, dengar dulu Pak. Kristen itu adalah sebutan orang-orang kepada pengikut Kristus. Siapa yang ngomong? Bukan Kristus yang bikin Kristen. Siapa yang ngomong? Bapak paham. Berarti nggak diakui kan? Nggak diakui berarti kan bang? Bapak nggak paham. Bapak nggak paham. Kristen itu bukan agama, Pak. Itu sebutan orang. Kami nggak tanya bilang agama bang. Aku tidak mengatakan Kristen agama. Kan aku bilang kalau Kristen itu artinya agama. Di mana Yesus mengakui Kristen, itu pertanyaannya. Di mana Yesus mengakui kalau Kristen itu adalah pengikutnya, itu yang kutanyakan bang. Aduh, Oke. Bang oke. Benakus kena pelanggaran ini. Siapa? Bang Terus, Benakus Turun dulu Bang. kena Nanti pelanggaran lagi, dia. Lanjut. Kenapa tadi kok bisa kena pelanggaran dia? On Bang, orang tuh ada ngelipet di bawah Bang. Oh. Lanjut. Itu Pak, sebutan orang-orang di luar Kristen kepada pengikut Kristus. Yang mengakui siapa bang? Yang mengakui Yesus. Coba yang lain ngomong dulu. Gantian. Enggak. Yang mengakui siapa Kristen tuh? Pengikut Yesus. Kalian sendiri atau Yesus yang mengakui? Halo, selamat siang, brother. Iya, Ya, oke. baik. Selamat siang. Siang, oke. Puji Tuhan, haleluya. Puji Baik, puji Tukang. dengan asumsi dari penyebutan Kristen ya. Pak Ungke, tunggu dulu Pak Ungke, ganti-gantian dulu ya. Nanti kalau Pak Ungke ingin menjawab narasinya umat Islam, diskusinya nanti Bapak bisa Ini minta. sama yang lain, sama FDS. Bang FDS Iya, ini ternyata biar Bang Albert banyak dengan ilmunya nih, Bang FDS ini. Aduh, Bang FDS ini jangan diam. begitulah Bang Pendeta Albert. Aduh, baru masuk aku udah kena framing aku. Enggak, aku kan kemarin tuh ada. Di mana Bang? Udah selalu lah Bang FDS, aku pengen Abang diem-diem loh Bang. Aku selalu merhatikan Abang, udah selalu aja lah Bang. Aku perlu ulang lagi nih Bang. Nah ini ya. Oke Bang FDS ya. Selalu ya. Iya Bang. Afwan tadi Bang, yang tadi aku pas baru Abang undang aku naik, itu ada keperluan disuruh keluar. Ini kan ada yang keperluan keluar, makanya ini baru datang lagi. Iya, dilanjut Bang, dilanjut. Silakan Bang Ken untuk menjawab apa yang dikatakan oleh Pendeta Albert. Silakan Tanya nih, Bang. Bang Kenjo, Bang Ken, tadi Abang bertanya kan, di mana keselamatan di dalam Islam? Aku menunjukkan data Bang, sesuai dengan apa yang Abang inginkan.
ya kan? Abang meminta di mana di dalam Islam ada keselamatan, aku menggunakan data ini loh dari awal. Siapa itu Islam sampai ke surga, Bang, berdasarkan data, Bang. Kalau bisa Kristen ngomong jangan pakai congol, pakai data. Ketika Iya, aku Pak. tanya itu pakai data di mana? Ya Pak, dengar Pak. Ya. Jadi begini Pak, Bapak kan bertanya tadi, di mana Yesus mengakui Kristen. Ya, ada. Iya kan Pak? Pengakuan Kristen itu bukan dari Yesus, tapi dari orang-orang di luar Kristen yang mengikut Kristus, gitu. Kan nggak diakui kan, Bang? Datanya Berarti kan dalam kisah Rasul, Bapak baca. iya. Abang tahu nggak itu kisah Rasul itu punya siapa, Bang? Siapa yang punya tuh? A. Nabi Muhammad. B. Paulus. Wah ini kemana-mana ini bicara kita ini. Enggak kemana-mana. Dari mana kitab Rasul itu siapa yang bikin? A. Paulus. B. Nabi Muhammad. Siapa? Bukan, Bapak buka kisah para Rasul 11. Iya. Buka Kisah dulu Pak, buka dulu. Itu datanya Pak. Oke. Iya. Kisah para Rasul ini yang nulis berdasarkan dari Paulus atau dari yang lain? Para Rasul Yesus. Bukan Paulus bukan Paulus yang bikin. Enggak semua tulisan Alkitab. Enggak, itu yang Paulus, barusan Pak. baca itu, yang abang baca tadi itu barusan itu siapa yang nulis tuh? Itu yang nulis Enggak, Yesus. Bapak baca dulu. Iya, ini kita baca. Ini yang nulis ini Yesus atau Paulus? Kalau Bapak bicara masalah substansi penulisan Alkitab, kan bukan topiknya bukan itu, Pak. Oke, aku balas ya. Aku jawab ya. Baca dulu, Pak. Kisah Iya. para Rasul 11 ayat 26. Oke, aku jawab. Oh ya. Kisah para Rasul. Jadi gini, Kristen itu dibuat oleh Paulus, ya. Asal muasal Kristen dibuat oleh Paulus. Bapak nggak boleh. Sabar, kan? Bukan begitu, KPR Pak. berapa? Saya bacakan KPR berapa? Bentar Bang Naktus. Ya. Ken. Asal muasal apa yang kuhujat? Bukan Sikit-sikit. Bapak menghujat. Maksudnya Bapak nggak boleh menyimpulkan itu. Oke, Ikuti Kristen aja dari dulu. mana? Oke, Kristen awal mulanya dari mana, Bang? Bapak baca kisah para Rasul 11 ayat 26. Iya, Kristen ini siapa awal mulanya pendirinya, Bang? Siapa pendiri Kristen? Siapa Bapak nama baca pendirinya? biar Bapak paham itu. Aku udah tahu isinya, Bang. Aku udah tahu isinya. Aduh. Di situ isinya Inilah tentang susahnya. ejekan Jangan kan? Bapak bilang paham. Tentang Bapak ejekan nggak kan, Bang? paham. Bang Ken. Di situ kan tentang ejekan Kristen itu kan. Awal mulanya Kristen diejek kan? Betul? Bapak Betul? baca dulu, Pak, biar Bapak mengerti. Bacalah tadi aja ayat aku yang baca, kau yang baca ayat kau. Nah, baca ayatmu. Tadi Al-Qur'anku aku yang baca, kau yang baca coba. Masa kau bacakan Bible kau? Al-Qur'an kami yang baca. Bible kau yang kami Saya baca enak. keluar ini, Pak. Bapak tampilkan aja. Gini, biar saya tampilkan datanya. Ayat berapa tadi, Bang? Kisah para Rasul 11 ayat 26. Oke. Itu tentang Ini- awal mula ejekan itu, ejekan. Nggak apa-apa, Bang. Dia minta tunjukkan datanya, kita kasihkan dulu ya, Bang ya. Nanti tersisa kali nanti kabur loh, Bang. Bener, Bang. Ya ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu adalah pertama kali disebut Kristen. Ini siapa ini muridnya siapa nih? Ya murid-murid Tuhan Yesus. Di mana ada murid nama Yesus. Yesus di situ? Pengikut Kristus gitu. Iyalah, Kristus Oke. kan Yesus, Pak. Jadi definisi ingin mengikuti Kristus sudah tahu syaratnya nggak, Bapak? Ya, udah pastilah tahu, Pak. Oke, sudah tahu. Jadi saya tunjukkan pakai data ya di sini ya. Jadi begini kan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, mereka tidak dapat menjadi muridku. Ini kata Yesus. Apakah yang dikatakan pengikut Kristus itu sudah membenci bapaknya, ibunya, bahkan melepaskan nyawanya? Saya tanya. Bukan begitu, Pak. Ini apa dikatakan? Lompat. Kita bicara tadi keselamatan. Iya, ini kan keselamatan, konteks Terus keselamatan. berbicara masalah pengikut Kristus. Ya, Apa Anda itu orang pengikut Kristus Kristen? nggak? Saya tanya. Ingin selamat nggak? Udah pasti kami selamat, Pak. Ya, ini pengikut Kristus ini harus yang dikatakan barang siapa yang mengikuti aku, dia harus melepaskan segala sesuatu, harus melepaskan untuk mengikuti Yesus, bahkan nyawanya sendiri. Makanya saya bingung, Anda mengklaim bahwasanya Anda pengikut Kristus kok masih hidup. Seharusnya Anda nggak hidup, nggak ada.
Yang dibahas Pendeta Albert ini masalah sebutan Kristen. Kenapa Ya Bapak? sebutan Kristen. Arti Kristen pengikut Nanti- Kristus enggak? Oke Nanti gini. semester Oke bang, Arti bang. Kristen semester pengikut Jangan Kristus mau enggak? situ bang. itu topiknya berbeda Pak. Enggak Kalau mau Oke. dia bang. pengertian Bapak Arti Kristen berbeda. itu pengikut Kristus enggak? Saya tanya. Kami pengikut Kristus bukan pengikut Ya. Paulus. Ya, berarti Kristus. Kata Yesus, apa ya syarat ingin mengikutinya ini? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudaranya laki-laki maupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Dia nggak bisa ngikuti Yesus. Kamu sudah membenci bapakmu, ibumu, bahkan nyawamu belum? Saya tanya. Maksudnya bukan begitu Pak, beda lagi. Ini konteksnya apa ini? Topiknya. Sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Begini Konteks Pak, saya jelaskan secara singkat yang Bapak bilang itu. Maksudnya kita tidak boleh mencintai Yesus lebih dari apapun. Itu Dia harus benci maksudnya. bukan- bapaknya. Aduh, makanya kalau bicara loncat-loncat susah Pak. Kita ini tadi topiknya itu beda. Oke, lanjut. Bapak Albert itu Ya. beda. Oke lanjut bang. Bang Kenjo, Bang Ken. Di situ kan yang Iya. menyebut itu kan orang lain bang, bukan Yesus sendiri bang. Di situ Benar. artinya Yesus tidak mengakui kalian, tapi kalian yang mengaku-ngaku loh bang. Sedangkan kami di dalam Al-Quran bang, kami diakui oleh Tuhan kami bang. Innad dina indallahil Islam, aku meridhoi agama Islam. Aku Allah meridhoi agama Islam. Itu loh. Kami diakui Jadi- oleh Tuhan kami bang, jadi sabar Allah- bang. Kami Jadi diridhoi Allah bawa agama gitu. sabar ya. Kami diakui oleh Tuhan kami yaitu Allah SWT, kami ini Islam. Sedangkan kalian Kristen tidak diakui bang. Kenapa abang Kristen bang? Padahal abang nggak diakui loh sama Yesus. Kalau kami Islam diakui Baik, sama brother. Tuhan kami. Saya mau tanggapi silakan. dulu. Tunggu diam dulu Ongke. Besarkan Bang Ongke tuh bang. Oke, berarti Kenjo nggak bisa ya. Ini gini, ini sekarang Bang Ongke dengan Bang Naskus atau Bang ABDS ya, saya besarkan ya. Gimana Bang Albert? Nggak, dia menangkapin tadi katanya, menanggapi katanya. Bang Ongke izin dulu bang sama Bang Ken bang. Apakah abang boleh menanggapin? Boleh, brother. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jawab Bang Ongke, jawab. Iya. Di dalam kekristenan di sini sangat jelas ya bahwa Kristen itu pengikut dan Tuhan Yesus telah memberi pandangan bahwa kekristenan itu bukan halnya dengan apa yang brother katakan. Tunjukkan datanya bang, Ya. Bang Ongke. Kita ngomong pakai data bang, enak gitu bang. Tunggu Kayak kami dulu, tadi. saya lagi bicara ini supaya kamu tahu ya. Kayak mana kami percaya nggak ada data bang? Nggak akan ada yang percaya kami bang kalau nggak ada data. Iya ada data di sini, tapi Besarkan dengar dia bang. dulu. Bang Sesuai, besarkan dia bang. Bang Sesuai, dia menunjukkan data itu. Ya, saya mau tanya itu, kamu pegang kitab book atau cuma aplikasi? Sudah buka aja bang, abang jangan bertanya balik. Abang buka. Iya. Si Ongke bang, Ongke. Baik, tunggu dulu ya. Di dalam Injil Injil Matius ya, pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17, di sini Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yahya ya. Tetapi Yahya menolak kehendak sambil berkata, patutlah hamba ini dibaptiskan oleh Tuhanku. Masakan Tuhanku datang kepada hamba. Tetapi Yesus menyaut serta berkata kepadanya, biarkanlah, karena demikianlah patut bagi kita menggenapi segala syarat agama. Lalu diturutnya. Setelah Yesus dibaptiskan, naiklah ia dari dalam air itu. Dengan segera maka terbukalah langit, lalu dilihatnya Roh Allah turun seperti seekor burung merpati datang ke atasnya. Maka suatu suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya pun aku berkenan. Karena kekristenan Pertanyaan mereka Mengikut. dibaptis, Mengikut. kamu tidak dibaptis, itulah menjadi perbedaan. Ongke,
Oke, tadi pertanyaannya di mana Yesus mengakui Kristen, Bang? Abang tak kemana-mana, Bang. Muter ke Medan, ke Jakarta, ke Bandung, nggak ada jawaban. Muter ke Bandung, ke Jakarta, lalu kau bilang kami Kristen dibaptis. Padahal nggak diakui, gitu loh. Kalian nggak diakui oleh Yesus, lalu kalian ikut baptis. Kalian tidak diakui, Kristen tidak diakui oleh Yesus adalah pengikutnya, tetapi Kristen nggak tahu malu, nggak tahu diri, dia ikut dibaptis. Padahal tidak diakui oleh Yesus. Jadi tanggapan kau tadi, jawabanmu tadi, aku tanggap ya, aku jawab ya. Kalian kasihan, ya. Padahal tidak diakui oleh Yesus, kalian itu adalah Kristen pengikutnya. Tetapi kalian sebagai Kristen nggak tahu diri, nggak tahu malu, ikut juga dibaptis. Padahal tidak ada perintah dari Yesus bahwasanya, hai Kristen, dibaptislah kalian. Nggak ada ayatnya. Gitu loh. Tapi kalian hanya mengklaim sendiri, nggak tahu diri, nggak tahu malu, menjadi pengikutnya padahal nggak diakui, begitu Bang Uke. Ya, tapi gini Kalau Bang kami Albert diakui. Tapi gini Bang Albert ya. Dia menyatakan, menunjukkan bahwasanya Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, berarti dia mengakui bahwasanya Yesus ini mengaku dosa kepada Yohanes. Nah itu, berarti Yesus berdosa nggak Ungke? Karena di ayat 6-nya dikatakan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes dan di Sungai Yordan. Pertanyaan saya, Yesus dibaptis nggak sama Yohanes? Oke? Karena orang yang dikatakan dibaptis ini adalah orang yang mengaku dosanya. Ini namanya orang-orang yang dibaptis. Orang yang dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes itu orang yang mengaku dosanya. Betul nggak Bang Albert? Bang Albert, Bang Ken, Bang Ungki? Itu kan tanggapan Bapak aja. Nah ini Bible loh, bukan saya. Betul. Itu yang tertulis Bang, sesuai. Baca atasnya lah Pak, baca atasnya itu. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Pertanyaan saya, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes. Pertanyaan saya, ini termasuk Yesus nggak dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan? Beda, Bapak baca, itu orang-orang yang datang. Ya orang-orang Bukan datang. Yesus orang atau bukan saya tanya? Bapak baca ayat yang sebelumnya. Yesus itu orang atau hantu saya tanya. Gini loh Bang. Penduduk. Iya, emang Yesus bukan penduduk juga? Sekarang ini orang yang mengaku dosanya itu dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Iya, benar Pak. Benar nggak? Benar. Yesus dibaptis nggak di Orang-orang- Sungai Yordan oleh Yohanes? Jangan gitu Pak. Bapak dengar ya, saya bicara dulu. Ketika Yohanes mau membaptis Yesus, dia bilang dia tidak mau. Dia bilang, aku membuka tali kasutnya aja nggak layak. Kenapa aku harus membaptis engkau, katanya. Bapak kan asumsi aja. Definisi orang yang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan itu orang mengaku dosa atau enggak? Di orang-orang yang datang penduduk Israel, orang yang mengaku dosa. Ya, berarti kalau orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis ke Sungai Yordan dengan mengaku dosanya, berarti setiap orang yang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan mengaku dosanya enggak? Bingung kamu kan? Ini Bible kamu. Bingung, kamu yang bingung itu. Coba dengar ya. Coba saya baca Sambil supaya kamu mengaku tahu. dosanya, mereka dibaptis. Ini dikatakan mereka, dengar ya. Ini dikatakan mereka. Mereka ini definisinya orang yang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Itu. Bapak dengar dulu. Mereka katanya nih ya, mereka. Mereka ini di situ, mereka ada Yesus nggak di situ saya tanya? Dibaptis juga oleh Yohanes di Sungai Yordan. Tidak ada, selanjutnya baru Yesus. Nggak ada. Berarti Yesus nggak dibaptis dong? Berarti Yesus nggak dibaptis dong di Sungai Yordan oleh Yohanes? Kamu nggak tahu ceritanya. Loh, ini ceritanya gimana ini? Saya tanya. Dengar. Saya bisa bicara nggak? Iya. Oke, Bapak diam. Itu ketika orang-orang datang. Setelah itu, datanglah Yesus mau dibaptis. Ya. Yohanes bilang, kenapa saya harus membaptis engkau? Membuka tali kasutmu pun saya nggak layak. Oke. Dia nggak mau, Pak. Oke. Siap. Oke, siap. Tapi baptislah supaya nubuatan itu terjadi. Oke. Kamu harus paham, kau samakan dengan orang-orang. Ya gini Bang, Bang. Contoh gini Bang. Bang Ken gini hanya contoh. comot-comot. Siap. Bukan mencoba. Gini, contoh saya kan selalu banyak orang datang ke masjid untuk berdoa kepada Allah biar supaya dosanya diampuni oleh Allah, kan gitu. Kan gitu. Iya. Jadi kalau saya datang ke masjid mengikuti mereka itu definisinya apa? Berdoa ada minta ampunan kepada Allah enggak? Iya. Ya sudah, ya berarti sama.
Tiba-tiba Iya kan? ada nabi datang, Pak. Berarti sama Tiba-tiba mengaku ada nabi dosa. datang Makanya ke masjid. dibaptis. Iya, Itu. begitu. Berarti dia mengaku dosa dong. Dengar, Ya, selamat ketika siang. orang-orang Pak, itu dengar. datang, Begini. datanglah Yesus. Kamu baca ayatnya Ini- kejadian itu kasusnya berbeda, Pak. Jadi gini Pak, Ini orang saya ini, datang ke Pak, masjid, nanyanya tunggu nggak Bang Raja Walid. jelas. Saya datang ke masjid untuk ibadah sholat biar supaya dosaku diampuni kepada Tuhan, kan gitu. Ada banyak orang datang ke masjid untuk sholat, berdoa dan supaya dosanya diampuni, kan gitu. Jadi kalau saya mengikuti orang yang datang ke masjid, yang berdoa dan minta doa apa seperti mereka, apakah saya sama seperti mereka gitu, biar supaya diampuni dosa saya enggak? Ayo. Umumnya sama. Ya sama ya, berarti ini sama. Yesus pun mengaku dosanya sama seperti mereka. Tidak. Ya supaya dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Gimana sih abang ini membacanya? Masa nggak paham? Benar, ketika Bapak datang ke Kamu masjid yang nggak berdoa, jelas yang bangun narasi seperti itu, Pak. Bukan narasi Pak Raja Wali. Bang FDS Iya, gimana sudah menurut Bang dikatakan. FDS? Dengar. Yesus itu suci adanya. Ini mengaku dosa siapa? Orang dibaptis nggak? Iya. Ya, oke. Iya. Orang Sekarang dibaptis ketika berdosa nggak? Yohanes, dengar. Ketika Yohanes ketemu dengan Yesus, Yesus bilang apa? Membuka tali kasutnya pun. Ya. Sekarang gini, Pak. Membuka tali kasut, Pak. Membuka tali kasut pun kalau sampai Yohanes bilang nggak layak. Ya. Seperti apa keberadaan Yesus itu? Coba Bapak renungkan. Nyatanya dibaptis Iya. nggak dia? Nyatanya dibaptis nggak? Iya. Nah, ya Tapi sudah. di situ dikatakan dibaptis karena Yesus mau. menggenapi kehendak Allah. Iya. Berarti mengaku dosanya nggak? Bukan Bapak harus bawa ke narasi ini. Bukan narasi, ini memang satu jalur semua di Matius 3. Maksudnya Bapak begini. ini sekarang Sekarang di mana? Ya ini Sekarang aku tanya, toh. di mana Yesus dibaptis Yohanes. Benar nggak? Di mana Yesus? Sekarang aku tanya, di mana Yesus dikatakan dia meminta Yesus dosa? dibaptis Ayo, Pak. Yohanes. Ini dikatakan di sini. Mana ayatnya? Sambil mengaku Terus dosanya, kenapa mereka Bapak dibaptis katakan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Benar nggak? Sekarang gini, aku nanya, di mana juga ayat yang mengatakan semua orang yang ketemu dengan Yohanes, terus Yohanes berkata membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Di mana? Ayo. Ya Di itu mana kan ayatnya? membuka tali kasut, berarti Ya, buka ya, tali udah, sepatu. kebalikannya. Sekarang Berarti coba aku kebalikannya. tanya, Ayo. orang yang dibaptis Bapak oleh dan Yohanes, dia mengaku dosanya nggak, saya tanya? Kasusnya berbeda, Pak. Ini bukan kasus berbeda, Bang. Ini satu jalur semua ini. Pun aku nggak layak. Itu ayatnya ada nggak? Pada suatu ini dikatakan, ini kan orang pembaptisan, orang pengakuan dosa. Di sini terlibat nggak Yesus di sini Sekarang gini, mengaku dosa? makanya aku tanya. Terlibat nggak Yesus Membuka tali dibaptis? kasutnya pun mana ada tertulis, Pak. Ya di sini nggak ada Sekarang orang buka membuka tali kasut, Bang. Di sini nggak ada orang buka tali kasut. Iya, ya kan itu Itu di sama, bawah sama itu Bang pengertiannya. sesuai. Yang mana? Bang Raja Wali. Tunggu bentar Iya. Bang Raja Wali. Pelan-pelan. Itu kan setelah Yesus dibaptis itu kan narasinya tuh jelas itu. Nih ku bacakan ya. Lalu Yesus menjawab, tadi kan kata Yohanes tadi membuka tali kasut pun aku tidak pantas. Tapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu Yesus tuh keluar daripada air. Artinya Yesus tuh dibaptis dia, Bang Raja Wali. Iya betul. Iya, dia dibaptis. Makanya di dalam pengertian baptis itu adalah karena adanya sebab pertobatan dan penghapusan dosa. Yes. Dibaptis itu, Pak, benar. Makanya baca apa yang Yesus katakan. Ini adalah untuk melakukan kehendak Allah. Jangan Bapak berpikir, Al-Quran juga mengatakan dia suci adanya. Alkitab jelas sekali. Tidak ada manusia yang sama seperti dia, yang suci, yang kudus. Jadi kalau dia lakukan itu, kenapa? Selamat pagi. Kalau Bapak mau samakan dia berdosa, sekarang juga sebenarnya Yohanes juga harus berkata sama kepada orang-orang yang datang. Aku nggak bisa baptis kalian karena kita sama-sama berdosa. Membuka tali kasut pun kalian juga aku nggak layak. Bagaimana kalian membuat... Oke, sebentar. Bang Raja Wali sebentar. Bang Patas. Sebentar. Bang Patas mungkin mau menanggapi. Silakan. Gini loh Pak, itu sebagai membuat contoh. Ibaratnya kita begini, kalau kita bilang nek sama mama kita, apa kita manggil nenek? Kan untuk mencontohkan
kepada anak kita. Jadi gini loh Pak, sama orang itu tidak akan terima, namanya tidak percaya. Jadi beribu-ibu penelitian untuk menceritakan itu tidak ada tanggapan itu. Biarlah Tuhan Yesus menafsirkannya. Sudah lah, Kirain Pak, mau jangan menanggapi, rupanya mau curhat. Bapak, Ya lanjut Bang Raja Wali, gimana? Jangan curhat Bang, kalau nanggapin aja, jangan curhat. Ini Yesus Iya, berdosa nih saya ya Bang sudah Raja Wali ya. sampaikan tadi. Jadi sekarang gini, kalian mau tuntut supaya Yesus itu berdosa. Ini Bible bukan saya yang mengatakan Bang Raja Wali. Ini Bible Iya Anda sendiri. betul, tapi Bible katakan itu. Coba baca di ayat selanjutnya. Setelah peristiwa itu, Mau lari kemana setelah kamu? peristiwa itu, Yesus datang dan Dia datang. dia minta Yohanes membaptis. Iya. Jadi Tapi orang yang Yohanes bilang apa? ya, tengok ya di sini ya. Yohanes sendiri, Pak, dengar. Ya. Yohanes sendiri merasa tidak layak berhadapan dengan Yesus. Iya, betul. Betul Yohanes Pak Raja sendiri Wali. merasa tidak layak. Kok terus Bapak mau bilang apa? Oke, jadi gini Pak Raja Wali izin ya. Yohanes Saya saja yang tanggapi. membaptis. Oke, baik saya tanggapi. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptiskan, berkatalah ia kepada mereka, hai keturunan bludak, supaya jangan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi orang yang dibaptis itu dia nggak bisa lari dari murka. Orang yang mengaku dosa. Nah contoh saya gini nih, di dalam Komal ini ada Bang FDS, ada Bang Tengku, ada Kak Febri kan, mereka ini ngambil wudhu. Definisi wudhu itu adalah untuk mensucikan. Tunggu. Dengar. Wudhu itu contoh kan, untuk mensucikan diri. Jadi kalau saya mengambil wudhu, apa seperti mereka, definisinya apa? Mensucikan diri enggak? Mensucikan diri, jelas Bang Raja Wali. Jadi dikatakan di sini orang yang mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, termasuk Yesus Pak. Nggak bisa, Berarti Yesus ini Pak, berdosa nggak makanya bisa. dibaptis. Nggak bisa. Kalian Loh kok nggak bisa? Gimana? Ini Bible loh yang mengatakan. Iya, karena kan kalian disertai setan, makanya harus Bukan disertai minta. setan Bapak. Saya bukan membenar gini Pak Raja Wali ya. Saya bukan membenarkan apa perkataan saya, tapi saya menunjukkan apa yang dikatakan Bible Anda. Iya, itu, setuju. Anda menolaknya. Tapi ketika tentang Yesus, ayo coba setelah Yesus gimana? Ayo. Setelah Yesus apa mau kayak mana? Iya. Jadi Mau kayak Bapak mana? punya maksud apa? Yesus Sekarang Bapak dibaptis punya nggak oleh maksud Yohanes? apa? Ya, Yesusnya Ya, dibaptis nggak oleh terus dia Yohanes? bilang apa? Dia bilang apa? Ayo, dia bilang apa? Ayo. Lalu Yesus Ya. menjawab katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Dan Yohanes pun menurutinya. Berarti bukan kehendak Yesus, Yesus ini mengikuti kehendak Tuhan sambil mengaku dosanya. Itu adalah kehendak Tuhan. Dengar ya. Gini. Coba di mana? Ya, sabar. Di mana? Ini dengar ya apa yang dikatakan. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Murka itu siapa yang murka? Itu adalah Tuhan atau Elohim. Jadi kata Yesus gini, setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Elohim, bukan kehendak Yesus. Berarti Yesus ini memang mengikuti kehendak Elohim biar supaya mereka bertobat, menjauhkan murka Tuhan dan sambil mengaku dosanya. Makanya Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Sekarang gini, di mana dia mengaku dosanya? Ayo. Ini siapa yang mengaku dosa? Saya tanya. Iya, di mana? Di mana? Siapa yang mengaku dosa di sini? Saya tanya. Itu mengaku dosa itu, Pak, tinggal tergantung orang itu mau mengaku enggak. Ya, orang itu dibaptis yang dikatakan orang dibaptis oleh gini. Orang yang dibaptis oleh Yohanes, orang yang dibaptis oleh Yohanes dan Sungai Yordan itu mengaku dosanya enggak? Karena di sini dikatakan, biarlah hal itu terjadi. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Ayat sebelumnya coba dibaca. Apa kata Yesus di situ? Mana Percakapan kata itu Yesus? terjadi, bukan? Tetapi di sini ya. Yohanes mencegah dia. Ini mencegah loh. Yohanes mencegah, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Engkau yang datang kepada, dengar ya, dan engkau yang datang kepadaku. Nah, jadi Yesus kan menuruti untuk dibaptis atau Yesus membaptis Yohanes, saya tanya. Ayo. Sekarang gini Pak, gini aku jelaskan ke Bapak. Bingung Waktu kamu Yesus kan? datang kepada Yohanes, Yohanes malah bilang apa? Sebenarnya aku yang harus datang kepada kamu. Ya, nyatanya gimana? Nyatanya Yesus dibaptis nggak oleh Yohanes? Saya tanya. Iya, dia berkata, lakukanlah itu untuk menggenapi kehendak Bapa.
Iya, kehendak Bapa. Yang Berarti salahnya itu kehendak Bapa orang itu harus dibaptis untuk penghapusan dosa enggak? Kehendaknya Bapa ini. Sekarang gini, Ah. kalau Yesus, sekarang aku tanya ke Bapak, tunggu aku tanya ke Bapak. Yesus itu, sorry, nanya saja. Ya. Nanya. Yesus utusan Tuhan. Yesus itu, titik. kalau di Al-Quran, kalian Utusan bilang Tuhan. Isa ya? Iya. Utusan Tuhan udah gitu. Di dalam Bible Iya, Anda pun udah, dinyatakan. utusan Tuhan. Iya, udah. Terserah Ya, Bapak mau intinya bilang di dalam utusan Bible Tuhan. kamu pun Yesus itu Iya, utusan udah. Tuhan. Sekarang Titik. aku nanya, Yesus itu di Al-Quran bilang Isa ya? Atau bukan? Utusan Tuhan Isa, Nabi Isa, Yesus itu utusan Tuhan. Definisinya sama. Oh, Sama instruksi nggak? tidak Sama sama nggak? Menurut itu kalian? Isa dan Yesus. Intinya di dalam Yesus dalam Alkitab Coba baca ya, baik-baik. Oke, baca Jadi Isa baik-baik. dan Yesus sama ya Coba. menurut kalian? Oke. Ya. Gini Saya contohnya. baca ya, supaya Oke, kalian gini contohnya. tahu itu. Contohnya gini Beda contohnya. itu. Jangan kalian tolak kalau dia utusan ya. Di sini dikatakan inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang Anda benar. baca di Matius 3 ini ayat Iya, 11. ini kan definisinya. Coba ayat 11 saya baca ya. Sungguh pun Tunggu, aku oke, ini kamu nggak nyambung biar membaptiskan aku sama Raja kamu Wali dengan dulu, oke. air. Oke. Kamu nggak nyambung, oke. Tunggu dulu biar saya sama apa dulu, sama Bang Raja Wali. Kami selesaikan dulu. Nanti kamu ingin diskusi kepada Bang FDS atau yang lainnya terserah ya. Itu. Nah, gimana Bang Raja Wali? Melakukan kehendak Bapa di sorga sama ketika juga dia pada hari ke-8 tepat waktu sebagai bangsa Yahudi dia disunat menggenapi hukum Taurat. Oh, itu menggenapi hukum Bahkan Taurat, juga Pak. untuk karya keselamatan dia juga dibaptis. Tetapi bukan berarti dia itu pendosa. Dia ada dosa. Ya, oke. Karya keselamatan. Yesus disunat. Bapak bilang kan, makanya ikuti karya selamat. Bapak sunat nggak? Sekarang aku nanya ke kalian. Makanya kekristenan itu kami meyakini Pak, di dalam Yesus keselamatan itu ada. Ya, tadi Lewat nggak gini. pembaptisan air. Pak Raja Wali. Tunggu. Tadi Pak Raja Wali mengatakan konsep keselamatan dalam Kristen Yesus itu disunat makanya menggenapi konsep keselamatan. Oke, Yesus disunat, Bapak sunat nggak? Saya bilang tadi menggenapi Taurat. Bapak paham? Iya, kan konsep keselamatan Bapak bilang tadi kan, benar nggak? Kok bukan? Loh, jadi menggenapi Taurat. Menggenapi Taurat, nggak membatalkannya. Dalam karya keselamatan dia menggenapi Taurat. Oke, menggenapi Taurat dia harus sunat nggak? Konsep keselamatan. Iya, kalau dia disunat kenapa tidak? Memang ada ayat yang mengatakan dia disunat. Itu konsep keselamatan nggak menggenapi Taurat itu saya tanya. Terus? Ya, menggenapi Taurat. Menggenapi Taurat itu konsep keselamatan nggak saya tanya? Iya, yang Bapak mau tanya apa? Ayo. Iya, menggenapi Taurat itu konsep keselamatan nggak saya tanya? Dia menggenapi hukum Taurat. Oke, menggenapi Taurat. Jadi segala sesuatu yang digenapi oleh hukum Taurat berarti dia harus sunat, betul nggak? Menurut hukum Taurat dia harus disunat, betul nggak? Betul. Makanya ya. Kenapa Bapak Raja Wali tidak disunat? Saya tanya. Kenapa Pak Raja Wali tidak disunat? Di dalam kekristenan, Yesus Alkitab berkata yang lebih penting sunat hati. Yang mana dikatakan? Oke, Bang Benasku, saya besarkan gantian. Dia udah nyerah kepada saya, jadi Bang Benasku selanjutkan. Silakan abangku. Siapa bilang nyerah, Pak? Pak, kalau sunat hati itu nanti Bapak mati, Pak. Dipotong hatinya itu. Ya begini ya, saya mau luruskan dulu supaya tahu itu. Apa yang mau kenapa. diluruskan, Pak? Yang mau diluruskan apanya? Ini baca tadi kan dalam Matius 3, kenapa kalian lompat-lompat itu? Itu kasih clear dulu, ya. Enggak, ini Baik. sunat belum selesai sunat, Pak. Bapak kan belum Tunggu disunat. dulu, itu sudah dilewat itu. Belum Coba. selesai sunat itu belum selesai. Ini sunat hati mana yang menyebutkan sunat hati, Pak? Tadi kan Ntar bicara. Ntar dulu satu-satu. Boleh nggak aku jawab? Coba. Memang kita ngalami kesulitan karena semua orang Muslim disertai setan. Jadi ya kadang-kadang setan. Iya, kalau orang Kristen itu disertai genderuwo, makanya dia nggak mau disunat. Boleh nggak saya Ada masalah. Genderuwo itu nggak disunat, dia takut jarum suntik kayak Bapak. Setiap orang Boleh Islam jawab disertai tentang apa? sunat, boleh Coba nggak? buka Google. Coba buka Google. Google tanya. Nah, ini berarti ilmunya. Bang Raja Wali apa aja yang jawab, Bang? Bang Raja Wali. Udah, tunggu. Kasih kesempatan Bang Apologet yang menjawab. Silakan lanjut. Pak Raja Wali standby dulu ya. Iya. Lanjut.
sunat kulut atau sunat khitan itu ya di dalam kekristenan itu bukan bagian hukum Taurat ya. Itu adalah perjanjian Abraham kepada Tuhan. Itu bukan salah satu bagian hukum Taurat. Hukum Taurat yang sunat itu adalah sunat hati. Di mana di ayatnya? Di Ulangan 30 ayat 6, Bang. Gitu, Bang. Jadi sunat hati itulah, Bang, hukum Tauratnya, Bang. Coba apa yang dikatakan Tuhan di situ? Coba begini. Bapak tadi menyebutkan sunat hati disebutkan dalam Ulangan nomor Ulangan 30 ayat 6. Bentuknya seperti apa, Bang? Sunat hati itu bentuknya seperti apa? Coba dulu baca dulu, Bang. Coba. Enggak, udah dibaca. Itu sunat hati yang saya tanyakan. Kalau abang pernah baca, coba bacakan dulu, Bang. Apa itu? Enggak, maksudnya bukan masalah bacanya ya. Kalau sunat kulub itu kulubnya yang dipotong. Oke, sunat hati itu hatinya yang dipotong, begitu? Oke, bukan, Bang. Maksudnya di situ. Apa maksudnya? Makanya, Bang, abang baca dulu sebelum abang itu berkoar-koar. Ya, sunat hati itu, sebutkan. Bang, Sekali lagi sebutkan. Kita memangkas atau memotong antara dosa kita. Jadi kita tidak boleh lagi ada rasa kedengkian, dendam. Itu namanya sunat, Bang. Bang Apologet. Kenapa? Sebentar. Kenapa Bang Apologet? Imamat 12:3 itu hukum Taurat bukan? Imamat 12 ayat 3. Oke. Iya. Coba. Itu makan daging babi kan, Bang? Oke, kita Bukan. buktikan, Bang, ya. Bukan. Dan pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit khatan. Itu hukum Taurat bukan? Mana imamat berapa tadi? Imamat 12 ayat 3. Gimana bilang itu bukan hukum Taurat? Gimana sih? 11. Kitab kamu sendiri Oke. enggak paham. Pada hari Bilang ke-8 itu hendaklah katanmu makan kulub gitu, daging anak itu. Itu bukan ini, Bang, ya. Ini untuk orang Bani Israel. daging kulitnya. Jangan dulu. Katakanlah ini kepada segala bangsa Israel. Oh alah. Kita Iya, tengok iya. ya. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Enggak, sebentar sedikit. Bang Apologet. Buktikan dulu, Bang supaya Apologet. dia pintar. Gini. Berarti itu hukum Taurat untuk Bani Israel ya? Iya, Bani Israel ini. Ya terus apa hubungannya sama Kristen? Lanjut. Itu bentar dulu, Bro. Kalau kulut itu untuk Bani Israel, ya. Kalau hati untuk Anda. Katakanlah ini kepada segala Bani Israel apabila hamillah seorang perempuan lalu beranaklah ia laki-laki, maka najislah ia 7 hari lamanya seturut hari haidnya yang biasa. Baru ini ayat 3-nya. Maka pada hari yang ke-8 hendaklah dikitankan kulit daging anak-anak itu. Ini untuk Bani Israel. Kalau itu untuk Bani Israel, Bang, artinya Yesus mati bukan untuk Kristen, karena Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat, bener nggak? Salah. Yesus itu tetap gini, Bang, ya. Tadi buat Bani Israel, ini kalau kembali ke Yesus buat Kristen lagi. Jangan pilih ayat dong, Bang. Jangan pilih ayat. Sebentar sedikit ya. Sebentar, Bang Apologet, sebentar ya. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Kenapa Paulus mengatakan dengan matinya Yesus maka membatalkan? Dengarkan dulu. Nanti abang tanggapin ya. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib maka dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Kalau Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat, artinya Yesus mati bukan untuk Kristen, tapi Yesus mati untuk Israel. Ini Bang. Oke. Ini Bang. Lanjut. Aku host, lanjut. Oke. Di Efesus ya. Tadi Abang tengok itu di Efesus 2 ayat 14 dulu, Bang. Ya, apa dikatakan itu? Baru kita ke 15-nya, Bang. Jangan penggal-penggal ayat, Bang. Nanti saya bilang ya kan di dalam Quran, celakalah engkau yang sholat. Padahal bukan maksudnya itu kalian itu celaka. Tapi kalau narasi satu dipotong ayatnya, jadi katakan kalian celaka sholat gitu loh. Ini Bang ya. Karena ia sendiri menjadi perdamaian kita yang menjadikan dua pihak itu satu dan merobohkan dinding penyengat yang di tengah, yaitu perseteruan itu, dengan menyerahkan tubuhnya. Ini sesudah dilenyapkan kepadanya hukum Taurat dengan segala syaratnya supaya dijadikan di dalam dirinya kedua pihak itu satu manusia yang baru dan mengadakan perdamaian. Di sini Bang, intinya apa? Inti itu
Ya, intinya Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat nggak? Dilenyapkannya hukum Taurat dengan segala syaratnya, ya, supaya dijadikan di dalam dirinya kedua pihak itu satu manusia yang baharu dengan mengadakan perdamaian. Siapa kedua pihak ini? Antara orang bangsa Israel dan di luar bangsa Israel. Ya coba, ketika Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dia membatalkan hukum Taurat, benar nggak itu? Iya betul, makanya ini kan ini. Berarti ini Yesus mati. Berarti Yesus mati untuk orang Israel kan, bukan untuk Kristen. Gini bang, salah bang. Ya, justru hukum Taurat itu yang kami pakai berlakukan itulah 10 hukum firman Tuhan. Itu yang Dalilnya? kami pakai. Ya, hukum Dalilnya Taurat mana hukum itu Taurat juga- untuk Kristen? Bentar dulu bang. Oh, ya, lanjut Jangan aja. dulu ngotos bang. Kalau hukum yang kita itu bang ya, itu untuk Bani Israel yang seperti saya kasih, yang abang kasih tahu di ayat Imamat 3 12 ayat 3. Imamat 12 ayat 2 dulu bang, ayat 2 sampai 3. Ya boleh. Iya. Ya Di kayaknya situ itu hukum Taurat kan? Hukum Taurat kan? Iya, itu hukum Taurat untuk khususnya orang Israel. Ya memang hukum Taurat itu memang untuk orang Israel, Bang, bukan untuk orang Kristen. Sekarang gini bang, ku tanya dulu bang. Sekarang ngapain ada Taurat di kitabnya orang Kristen kalau hukum Taurat itu Gini, hanya untuk Bang, Israel? Coba lah bang, ini aku diperintah dengerin dulu, untuk Bang. menyembah Tuhan di Lanjut, negeri lanjut. Mekah. Apakah orang Indonesia itu harus menyembah Tuhan di negeri Mekah juga? Oh, ada dalil lain lagi ya, Bang. Jangan satu-satu diambil. Kalian kan di luar Di luar Mekah.